Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Baitul Haq Ketintang Permai. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang Allah curahkan. Semoga kita senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat, karena kita enggak mampu menghitungnya. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja. Dengan kita bersyukur, Allah Rabbuna wa ta'ala menjanjikan nikmat ini akan ditambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia, sholat maghrib dan sholat isya di Masjid Baitul Haq beserta keluarganya, di hadapan Allah digolongkan Allah sebagai hamba-hamba yang abad dan zakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, atau ittiba dalam bahasa Quran, sehingga kita nanti mampu mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Sedikit mengulang tentang makna daripada orang-orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Summahum ma'a hadisil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar alamat tujibuhu syariah. Orang-orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar, sesuai dengan yang diperintahkan syariat. Wa yarona iqamatal haji wal jihad wal jam'i wal ayati ma'a umarah abarara kanu afujara. Maka mereka di dalam menentukan Idul Fitri, Idul Adha, berhaji bersama-sama pemimpinnya. Au umarah abbabarakanu afujaro. Baik pemimpin itu taat maupun tidak taat, kita diminta untuk bersama-sama pemimpin. Apa tujuannya di sini? Supaya ukhuwah ini nampak. Sehingga kalau kita lihat Suriah, Sudan, Saudi, Mesir, itu mereka oposisi satu dengan yang lain. Tapi begitu soal hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mereka bareng. Supaya apa? Di mata musuh Islam ditunjukkan al-mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dah. Mukmin satu dan mukmin lainnya itu adalah satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi kalau soal urusan ibadah mereka kompak. Tapi kalau urusan duniawi oposisi, silakan.
Nah, Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya kita sudah sampai pada yang terakhir. Kita diperintahkan Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa yu'muruna bisobri indal bala wasukri indar roha warido bimuril qadha. Insyaallah kita terakhir bahasnya itu. Ya, kalau nggak salah ini ada tanda saya untuk Baitul Haq ini. Yang terakhir adalah wa ya'muruna bisobri indal bala wasukri indar roha warido bimuril qadha. Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar-benar Ahlussunnah wal Jamaah adalah diperintahkan sabar dalam menghadapi dinamika kehidupan. Wa ya'muruna bisobri indal bala. Bersabar dalam menghadapi ujian. Bersabar dalam menghadapi musibah. Bersabar di dalam dinamika kehidupan ini. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 155, 156, 157. Walanabluwanakum bisai minal kauf wal ju' wa nafsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basiri sabirin. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa. Terus terjemahnya dan buah-buahan. Ya. Samarat diterjemahkan buah-buahan. Padahal samarot sini bukan buah-buahan. Samarot itu bahasa Indonesianya tidak punya padan katanya. Samarot itu adalah buah kinerja hasil karya manusia. Nah itu. Nggak tahu kok. Terjemahnya ditulis buah-buahan. Ini kalau nggak mempelajari atau tidak membaca dengan cermat tafsir para mufassir, nanti dikira ini dondong, duku, salah, itu gendong apa becak, melaku timi-timi, nanti dikira ke sana. Ini bukan buah-buahan yang di pasar ini. Artinya apa yang sudah diusahakan manusia bisa Allah hentikan. Apa yang sudah menjadi hasil daripada kinerja manusia bisa Allah hentikan. Ini samarat. Bahasa Indonesia tidak punya badan katanya. Wabasiri sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Makanya kenapa Allah tadi perintahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa ya'muruna bisobri indal bala. Diminta untuk bersabar dalam menghadapi bala, ujian, musibah. Karena apa? Di 156-nya Al-Baqarah, tadi kan 155, 106-nya alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka siapa yang mendapatkan musibah itu, orang yang mendapat musibah itu, maka hendaklah dia istirja. Disuruh istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang sabar dalam ujian tersebut, kemudian dia menyerahkan ini urusan kepada Allah dengan istirja, baru rahasianya orang ungkapkan di 157-nya. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Loh, mereka itu loh yang tadi sabar terus istirja. Justru mereka ini yang nanti mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dan petunjuk. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah diperintahkan wa ya'muruna bisobri indal bala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah apabila ada bencana, apabila ada ujian, apabila ada bala, disuruh bersabar. Karena ternyata sabar tadi ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Justru dengan kesabaran dia Allah berikan rahmat untuknya, Allah berikan dia keberkahan dan mendapatkan petunjuk. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan fa innahu musibatul lil mu'min fa innahu qatayahu busala. Bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa seorang muslim karena Allah hendak membersihkan dosa dan kesalahannya. Dalam hadis yang lain wala atadulil musibatil mu'min fa idaqulu innahu minad darajat. Bahwa sesungguhnya tidaklah musibah yang menimpa seorang mukmin itu Allah hendak mengangkat derajatnya.
Jadi kalau kita mau mengambil hikmah dari sebuah ujian, itu justru kita nggak putus asa. Kita nggak malah, waduh, sudah tinggi ini kena tsunami. Waduh, sudah ini kok kena angin. Udah ini kok roboh. Kita justru tidak malah menjadi futur. Futur itu terus terhenti ibadahnya, terhenti berbuat baiknya karena rasa sesal atau bahkan sampai bisa putus asa. Padahal Allah simpan tadi hikmah. Idalil musibatul mu'min fa innahu qatayu salam. Wala tajika lil muslimin idza musibatul mu'min fa innahu utul madarajah. Bahwa sesungguhnya setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu sesungguhnya Allah hendak menghapus dosa dan kesalahannya, bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi seseorang itu bisa diangkat derajatnya itu kalau mendapatkan sebuah ujian. Di surat Al-Ankabut surat 29 di ayat yang kedua, ahasiban nasu ayatraku qalu amana wa amillah yutanun. Tidak cukup kita itu kata Allah hanya sekedar mengatakan beriman tanpa diuji. Jadi Allah mengatakan tidak cukup kalian ngomong saya beriman tanpa diuji. Jadi kita itu diuji Allah baru kita mendapatkan derajat amanu, orang yang beriman. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa duduk di bangku SMP kalau dia tidak menyelesaikan ujian SD. Tidak mungkin seseorang itu ada duduk di bangku SMA kalau dia belum menyelesaikan ujian SMP. Dan tidak mungkin seseorang ada di perguruan tinggi kalau dia tidak pernah menyelesaikan ujian SMA. Seperti itu gambaran. Jadi artinya seseorang yang naik derajatnya, seseorang yang akan ditingkatkan Allah, dia melalui sebuah ujian. Makanya sampai Allah dengan kalimat hasiban nasu ayatraku qalu amana walam yuftanun. Tidak cukup cuma bilang kami beriman tanpa diuji. Maka berimanlah seseorang itu setelah dia melampaui sebuah ujian. Dan di dalam menghadapi sebuah ujian, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya 4 kunci. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dapat ujian, Rasul tekankan 4 hal. Kalau kamu ada musibah, kamu ada bencana, pegang 4 hal ini, maka apa? Fahadakullah min rahmatullah. Maka itu akan berangsung dan rahmat Allah segera turun. Apa 4 ini? 4 ini yang pertama, Rasul katakan kepada para sahabat waktu itu, beliau membacakan Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan membebani atau memberi ujian kepada seorang hambanya melebihi batas kemampuan. Maka tidak ada orang itu yang diberi ujian Allah yang melebihi batas kemampuan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah tahu mampu sembelih anaknya, mampu Pak. Anaknya pun yang diminta disembelih pun juga Allah sudah tahu mampu dia. Makanya waktu bapaknya mengatakan ya abatif al maktubat sajadudi. Anakku kamu harus aku sembelih. Gimana pendapatmu? Anaknya jawab ya abatif al, ya bapakku matuk silahkan. Matuk marsat. Satajiduni insyaallah kuminas sobirin. Sampaikan Bapak. Silahkan. Semoga aku termasuk hamba Allah yang sabar. Jadi Allah waktu menguji Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Nabi Ibrahim sanggup, anaknya pun sanggup. Itu kalau kita mungkin yang ditawari, kue tak boleh. Tapi pendapat mungkin kita jawabnya, yo nek bapak itu tak boleh Pak. Bapak wis tua, aku kecil nom Pak jake masa depan ini. Mungkin begitu. Tapi kenapa Allah letakkan ini? Karena Allah tahu Nabi Ismail sanggup, Nabi Ibrahim sanggup. Nah kalau kita jamaah Baitul Haq sama saya ditawari, jawab. Bapak marah tak beli, bapak wis tua ya, aku senang bisa tua kan gitu. Maka disinilah kita disuruh meyakini bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Ini ketetapan Allah. Yang kedua, husnuzan minallah. Diminta untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah janjikan tadi,
Wa basyiri sabirin, sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Kalau dia sabar, dia istirja, apa tadi? Alaihim sholawatun min rabbihim warahmah. Justru yang mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, petunjuk. Jadi harus husnuzon. Jangan marah. Nah, musibah kecil tapi tidak membuat kita bersyukur, membuat marah. Mohon maaf ya ibu-ibu. Contohnya di ibu-ibu. Musibah, bukan musibah, ujian kecil. Tidak malah tadi sabar, terus mensyukuri, senyum, tapi marah. Apa itu? Saat Ramadan. Kurang 2 menit, 3 menit. Masa periodiknya keluar, Pak. Masa menstruasinya keluar. Ngamuk. Ya apa sih? Oh kurang dikit loh kok ya betul. Ngamuk. Ya, ini hal kecil. Dan itu terjadi. Wanita kurang 2 menit, 3 menit adzan maghrib. Keluar itu tamunya. Menstruasinya. Yang ada mangkel. Marah. Oh kurang dikit loh kok ya betul. Gitu. Karena ada rasa jengkel. Nanti harus mengkodok. Padahal perintahnya sabar. Ikhlas. Ada hikmah yang sangat luar biasa yang Allah berikan. Nah, kemudian yang ketiga, muhasabah kata Rasulullah. Kita disuruh introspeksi. Kenapa musibah ini terjadi atau ujian terjadi? Adakah sesuatu di antara saya yang sempat saya lewatkan atau terlalaikan atau terlupakan atau sesuatu yang belum saya selesaikan gitu. Yang ketiga. Yang keempat itu fa'adahu minad du'a. Berdoa, meminta kepada Allah agar segera berlalu. Kalau kita bisa 4 ini mudah, keberkahan dan rahmat. Ya. Tapi biasanya Pak, kita tuh kalau dapat ujian itu ada 2. Ujian kesenangan dan ujian kesedihan. Kalau ujian kesenangan gampang Pak menghadapinya biasanya. Semua bisa. Naik pangkat, ujian. Jabatan ini, ujian. Cuman menerimanya ya. Tapi kalau ketika dimutasi, dipindah ke tempat yang jauh, wow, mulai. Duh, kiko lek mulih ongkosnya apa? Nambah gini. Padahal semua itu disiapkan sama Allah. Disiapkan sebetulnya. Kita aja yang langsung menerimanya dengan, waduh, iki luar pulau, mulai ini larang pesawatnya dan sebagainya. Kita dengar Rasulullah lebih dulu, ya. Jarang bersyukur. Padahal Rasul mengatakan, wala yajidka lil mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Wa idza kata musibatu bisobri, pada idza matali bisukr. Orang mukmin itu menakjubkan. Kalau dia ada ujian atau musibah, dia sabar. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Keren loh kita ini. Kita ini tidak dimiliki loh di umat lain. Makanya Allah mengatakan, kuntum khairuku krijat linas. Kamu itu umat pilihan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kamu itu punya tugas yang luar biasa orang Islam, kata Allah orang mukmin, kamu itu menyeru yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Maka di dalam Ali ini Al-Imran 110 yang barusan ini. Kalau yang 139-nya kita diingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka jangan kamu pernah sedih hati, jangan pernah kamu takut dan sedih. Karena apa? Kamu orang yang beriman. Jadi Allah sampai bilang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139. Maka jangan pernah sedih, jangan pernah takut. Kamu itu orang beriman. Sebab kamu itu orang beriman. Dan orang yang beriman itu, orang yang takwa, janji Allah luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Ini ada di surat At-Tolaq, surat 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Dan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang totalitas beriman kepada Allah dan tawakal, maka kebutuhannya Allah yang mencukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi min yusra.
Maka siapa yang bertakwa kepada Allah dengan keimanan yang sungguh-sungguh, semua urusannya dimudahkan Allah. Sawah ladangnya, perkebunannya, pertaniannya, perdagangannya, pekerjaannya, urusan sekolah anak-anaknya, urusan kuliah anak-anaknya, pekerjaan kantornya, rumah tangganya, itu semua dimudahkan Allah. Bahkan Allah juga katakan, jika fi'ahnu sayyatih lau ajru ajra, bahkan dosa dan kesalahannya dihapus dan diberi pahala yang besar, masuk dalam surga. Itu bertakwa. Makanya Allah bilang, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka jangan kamu sedih hati, jangan kamu cemas, jangan kamu takut. Bukankah kamu itu orang yang beriman? Dan kalau beriman tadi, janji Allah luar biasa kan? Ada kesulitan, bukakan jalan keluar. Kebutuhannya dicukupi. Diberi rezeki dari yang tidak disangka. Semua urusannya dimudahkan. Dosa dan kesalahan dihapus. Loh, kenapa kita mesti merasa cemas? Nah, sedangkan semua sudah Allah janjikan manakala seseorang itu berpegang teguh kepada akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa ya'muruna bis-sabri indal bala wa syukri indar raha wa ridho bimuril qada. Dia senantiasa bersyukur terhadap semua nikmat yang diberikan Allah. Maka jangan sampai kita menjadi yang kufur terhadap nikmat. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Karena siapa yang mensyukuri nikmat Allah, itu justru Allah tambahkan nikmat-nikmat. Dan ini berbeda dengan istidraj ya. Berbeda dengan istidraj. Kalau istidraj itu orang-orang tidak beriman. Tambah dibuat semakin kaya. Semakin luar biasa. Terus timbul pemikiran kita. Biasa kan umat Islam suka begitu nih kita ini. Lah yo tonggo kulo gak salat belas gitu. Bendino iki ngobongi biting. Ada yang baca apa? Pakai biting dibakar. Sing malah buah ini sembarang kali dengan di mana? Perempatan, dikali-kali ngono ki sugih. Ha kuwi bendino ning Baitul Haq. Wis ping 5 sedina, enggak sugih-sugih. Kadang iblis biasa itu mendengungkan seperti itu. Loh, tonggomu lho gak awakmu sholat malah gak sugi-sugi. Wis gak usah sholat. Melok tonggomu ae ngopo-ngopo tek tuk cek tuk wis mari kan dadi sugih. Dijawab loh sama Allah yang begitu-begitu itu. Dan jawaban itu letakkan di surat At-Taubah. Surat 9 di ayat 85. Sampai Allah katakan wala tujibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyuhabbihakum biha fid dunya wa tazhaqqa wa anfusuhum wa hum kafirun. Masyaallah, jelas loh kalimat Allah. Jangan kau takjub atau kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah tidak menyiksa mereka di dunia agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Loh, terus yang model-model begitu yang terus gak usah diikuti kan gitu. Jangan mau dibujuki Islam iblis dan bala tentaranya. Ya. Kalau iblis tidak pernah diam Pak, berusaha menghalangi kita. Wong iblis punya sumpah. Sumpahnya luar biasa sumpahnya iblis. Coba lihat sumpah iblis bentar. Di surat 7 ayat 16 dan 17. Keren. Iblis itu sumpahnya keren. Kerennya apa? Manusia bisa hancur nih. Gini sumpahnya. Fabima aqwaitani la aqudana lahum siratal mustaqim. Oh loh, ya sumpah. Ya Allah, karena aku ini terhukumi sesat. Aku akan menghalang-halangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Coba. Iblis itu kalau sudah petunjuk lurus bisa dibelokkan sama dia. Terus lagi dia sumpah di ayat 17-nya. Sumala aitanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Masya Allah. Wala tajidu aksarakum syakirin. Dan aku akan menghadang hambamu itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka.
Dan kau akan mendapat yang semakin sedikit yang bersyukur padamu ya Allah. Itu sumpah. Ada yang nanya apa? Kenapa kok dari depan, belakang, kanan, kiri? Kok tidak ada kalimat iblis menghadang dari atas? Ada yang nanya gitu. Saya jawabannya dijawab Allah. Tidak bisa kalau iblis dari atas itu. Iblis itu bisanya menghadang kita tuh dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Atas nggak sanggup. Kenapa? Innallaha sumastawa alal ars. Karena Allah bersemayam di ars. Ars itu di atas. Gak bisa iblis itu. Terus kenapa tidak bisa dari bawah? Duanya juga yang tanya pertanyaan seperti itu. Dijawab juga sama Allah. Wa'man idan litunya minas sajadi. Karena bumiku ini masih dipakai sujud oleh hamba-hambaku. Kalau sudah nggak ada yang sujud sama sekali, tembus iblis dari bawah. Tapi selama bumi orang masih kita gunakan sujud. Dan kepala ini ada kehormatan yang paling tinggi pada diri kita. Kehormatan manusia itu secara harfiah itu pada kepala. Sampai mau kepala sama di keplak iwong ini. Apa diselentik, apa dicambang. Mesti ngamuk. Ini penghormatan tertinggi sampai diletakkan di bumi. Ditundukkan, nempel. Karena mengibadati Allah. Maka iblis itu tidak bisa nembus dari bawah. Tidak bisa nembus dari atas. Bisanya depan, belakang, kanan, kiri. Nah kalau Allah itu zat yang tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak tidur Allah, tidak ngantuk. Kalau iblis tidak mau tidur. Sebab kalau dia tidur, tidak bisa menyesatkan manusia. Kalau saya sama panjenengan ini ketiduran. Makanya bolak-balik bobol. Kalau Allah tidak tidur, mengurusi makhluknya. Kalau iblis tidak mau tidur, karena tidak bisa menyesatkan. Kalau kita ketiduran. Makanya bolak-balik bobol kita ini ya. Yang penting-penting ketiduran, disikat terus sama iblis dan bala tentaranya. Nah, yang ketiga yang terakhir, setelah itu kita diskusi sampai terkadang adalah warido bimuril qada. Diminta kita tuh ridho terhadap ketetapan Allah. Sehingga tadi dikatakan oleh Rasul yang pertama kalau ada musibah itu ingat bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Ada di surat Al-Baqarah 286. Yang kedua, husnuzan, berprasangka baik. Sebab janji Allah banyak. Fa'ina ilal musibatu lil mu'min, fa'inahu qatayahu salah. Bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa orang-orang muslim itu Allah hendak membersihkan dosa dan kesalahannya. Enggak ada kejelekannya, semuanya kebaikan. Wala idza utu darajat, bahkan diangkat derajatnya dari sebuah ujian yang diberikan. Masya Allah. Yang ketiga, muhasabah. Kita diminta untuk introspeksi, muhasabah diri kita atas adanya ujian, atas adanya bencana. Menghisap diri sebelum dihisap. Yang keempat, berdoa, meminta pertolongan Allah. Kalau kita bisa lakukan itu, musibah cepat berlalu, keberkahan dan rahmat akan segera. Dan saat kita mendapatkan ketetapan tadi, harus ridho bimuril qadam. Ridho itu ikhlas. Ikhlas itu tidak mengeluh. Sabar itu ikhlas tidak mengeluh dan menerima keputusan Allah. Jadi ridho, ikhlas, sabar ini gak bisa dipisahkan. Sebab ikhlas itu adalah hamba-hamba yang sabar, tidak mengeluh dan menerima ketetapan Allah. Sedangkan ikhlas adalah dia ridho terhadap ketetapan Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar-benar ahlu sunnah wal jamaah diperintahkan wa ya'muruna bis-sabri indal bala wa sukri indar roha wa ridho bimuril qadam. Senantiasa diperintahkan untuk bersabar manakala mendapatkan ujian, kemudian mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan,
dan ridho terhadap ketetapan Allah. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada saya teruskan. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Setelah kita diperintahkan tuh wa ya'muruna bis-sabri indal bala wa syukri indar raha wa ridho bil qada, langsung disambung. Rasul mengatakan wa yad'una ila makarimal akhlak. Ahlus sunnah wal jamaah diperintahkan untuk mengajak mendirikan akhlakul karimah. Saya ulang. Wa ya'muruna ila makarimal akhlak. Diperintahkan untuk mendirikan atau menunjukkan akhlakul karimah. Dan Rasul Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik dalam akhlak beliau. Ketika beliau didolimi, beliau tidak membalas. Ketika beliau dihujat, beliau tidak membalas. Ketika beliau dilempari, tidak membalas. Waktu ke Taif, sebelum terjadi Isra Mi'raj, Rasul itu sebelum Isra Mi'raj itu ada 4 hal yang membuat beliau itu sempat, kalau bahasa Inggrisnya down, tapi nggak putus asa ya. Rasulullah down, tapi nggak putus asa. Tidak sampai ke taraf futur. Mungkin bahasa Indonesia yang tepat itu sempat semangatnya kendur. Ya. Karena apa? Ujian untuk beliau bertubi-tubi. Yang pertama itu wafat pamannya Abu Thalib. Yang mana pamannya ini yang menolong beliau dalam berbagai peperangan, melindungi beliau dari serangan kaum kerabatnya sendiri, kaum Quraisy, dan dari orang lain itu dibentengi sama Abu Thalib. Wafat beliau. Tidak lama kemudian Khadijah istri beliau yang mensupport dakwah Rasul dengan finansial wafat. Gak lama beberapa sahabat hijrah ke Habasyi, sehingga pasukan Rasul membela agama ini berkurang karena sahabat pindah ke Habasyi. Yang keempat, dalam kesedihan tadi 3 yang beruntun itu, Rasul mencoba mengembangkan dakwahnya ke Taif. 275 km dari Mekah. Jalan kaki. Itu kalau kita Pak, jalan kaki 275 km jalan kaki Pak. Sampai tempatnya paling enak semblujur, minum es degan. Itu banyak. Rasulullah Pak jalan kaki 275. Sampai sana tidak ada es degan, tidak semblujur. Langsung dilempari batu. Karena sudah ada yang menyampaikan penyihirlah beliau itu, tenuk ini semua juga dilempari, bocor. Dan malaikat nawari kalau Rasul berkehendak. Hadza min antum minadh dhalimu. Anda sudah didolimi Rasulullah. Kalau mau saya balas. Rasul nanya, kau balas dengan apa? Man hadza kullu haina maju Uhud. Kalau kamu bersedia Jabal Uhud, tak lemparkan. Rasul bilang apa? Lah, jangan. Malah didoakan, Pak. Didoakan. Allahumma hdi qaumin, coba dimintakan hidayah. Coba Pak, saya jenengan yang ditawari malaikat misalnya. Kowe didolimi, pasti gini kita. Iya, aku didolimi langsung. Tak balas tak. Pakai apa? Jabal Uhud. Imbon, Semeru, Kelut, emblak no sisa. Malah minta embuh gitu. Maka disinilah Rasul luar biasa akhlak beliau. Beliau didolimi, beliau tidak membalas. Beliau dia hujat, beliau tidak membalas. Ya. Bahkan saat beliau dimenangkan Allah dalam peristiwa Fathu Makkah. Ya. Dimenangkan Allah dalam peristiwa Fathu Makkah. Dibukukan Allah di Al-Quran di surat 110. Idza jaa nasrullahi wal fath wa rai'atan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Justru orang berbondong-bondong masuk Islam itu karena beliau akhlaknya luar biasa. Didolimi seperti itu. Dihujat seperti itu.
Diboikot seperti itu. Pidatonya lo keren. Idhabu fa'antum mutalaqah. Masya Allah. Kalian semua bebas. Silakan. Tidak ada yang dijadikan budak. Itu loh Rasul kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah. Saya tidak bayangkan Pak. Andai kata Rasul kita diambil dari salah satu supporter bonek misalnya. Pidatonya pasti lain Pak. Gak mungkin kayak Rasulullah. Mesti gini. Sopo wingi sing nyawati aku. Sopo sing idoni aku. Mesti gitu. Ini luar biasa. Beliau akhlakul karimah yang luar biasa. Sehingga diperintahkan di sini dengan kalimat yad'una ila makarimal akhlak. Maka hendaklah Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki akhlak yang mulia. Wa masinil a'mal, dan mengajak kepada orang-orang untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah diperintahkan untuk berakhlakul karimah, dan dia diperintahkan untuk melakukan wa masinil a'mal, ahsani amal, amal yang baik. Tidak cuma memerintah, tidak cuma mengajak, tapi melaksanakannya, amal kebaikan. Kemudian wa yatabuna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah memahami betul makna sabda Rasul Muhammad SAW. Dan Rasul mengatakan a'malul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Maka sebaik-baik seorang mukmin imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah harus ini. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maka sebaik-baik iman seorang muslim itu adalah dari ahsanuhum khuluqa, dari akhlak-akhlak perbuatan yang baik. Karena ketika Rasul ditanya para sahabat, ya Rasulullah, madinu, Rasul apa agama itu? Ini hadisnya Bukhari Muslim, perawinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika sahabat nanya begini ke Rasulullah, ya Rasulullah, madinu, Rasul apa itu agama? Qal, Rasul menjawab, husnul khuluq. Agama itu akhlak yang mulia. Jadi agama itu akhlak mulia. Dan Islam mengajarkan betul akhlakul karimah. Dan Rasul Muhammad SAW pun ditunjuk Allah sebagai contoh terbaik. Maka dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 di ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Contoh terbaik ada pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak mengingat Allah. Lagi Allah katakan juga, siapa yang mencontoh Rasul Muhammad SAW dijamin Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga. Janjinya Allah akan di Ali Imran surat 3 ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan pada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, ingin masuk surga aku, ingin bertemu denganku, katakan pada mereka, fatabi'uni. Rasul selalu bilang, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam ibadah, siapa mencontoh beliau dalam bermuamalah, siapa mencontoh beliau dalam berakhlakul karimah, siapa mencontoh beliau dalam berukhuwah, siapa yang mencontoh beliau dalam bersyariah, siapa yang mencontoh beliau dalam muamalah, maka Allah mencintainya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini mudah-mudahan kita yang hadir oleh Allah senantiasa diberi hidayah, inayah, perlindungan, penjagaan, di mana setiap amal soleh ibadah yang kita lakukan di atas Quran dan Sunnah
sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.